Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bertemu kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kehidupan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami mau beribadah ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan melawat setiap kami, baik umat-Mu yang datang ke tempat ini, bahkan umat-Mu yang beribadah dari rumah. Tuhan Engkau juga yang memberkati kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Dan kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan menyiapkan buat kami satu tempat di sana yang tiada air mata. Mungkin di bumi ini banyak pergumulan kami, banyak hal yang membuat kami rasanya seperti ingin menyerah. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan Kau memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Mari dengan sikap hati yang menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan putih, penuh cahaya, tempat yang indah di sana.
hatinya, yang mengangkat jiwanya kepadamu Tuhan. Engkau urapi, Engkau pulihkan, Engkau berkati ya Tuhan. Kami sungguh tidak sanggup menghadapi hidup ini kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap kami yang datang sore hari ini, hati kami, mulut kami penuh dengan pujian, dan Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, yang mau siap bersorak buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, bahwa ada kuasa dalam pujian Bapak Ibu ya. Tembok Yeriko roboh ketika umat Allah memuji-muji nama Tuhan. Masalah kita juga boleh ada, tetapi ketika kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Allah kita bertata atas pujian umatnya. Haleluya. bukan bernyanyi buat Tuhan, mukanya semua awet muda ya. Dan apalagi kita memuji Raja segala raja, kita akan lebih berkati lagi Tuhan. Maka dari itu terima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita di tengah dunia yang semakin menakutkan ini. Mari kita semua terima sukacita surga. Itu
sukacita itulah yang akan membuat kita terus bersyukur di dalam hidup kita, ya. Sukacita yang Tuhan berikan, bukan seperti sukacita yang dunia berikan, Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa, ya Bapak. Dan saat ini juga kami akan siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kasih Yesus itulah yang membebat hati kami. Kasih Yesus yang mengalir dalam hidup kami. Betapa besar kasih-Mu buat kami, ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati
kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, bagi Raja di atas segala raja. Kami sembah sujud, kami merendahkan hati, kami merendahkan diri kami. Engkau suci dan kudus, Engkau mulia adanya. Layakan kami untuk mendengar suara-Mu, layakan kami untuk mendengar firman-Mu, agar kami dimerdekakan, agar kami diberikan hikmat, agar kami diselamatkan. Karena ada kuasa dalam firman-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memulihkan, firman-Mu memerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap diberkati oleh Engkau. Kita yang siap diberkati, firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, silakan duduk saudaraku. Kita percaya bahwa kasih Allah begitu besar dan sangat besar kasih-Nya. Dan janganlah kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering. Tema kita di tahun ini adalah berbahagia bersama Yesus. Teladanilah Yesus dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Amin saudaraku. Ya. Minggu lalu tema kita tinggallah di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya kalau di dalam Alkitab dikatakan seperti air hujan yang turun dari langit yang membasahi bumi. Kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Kepada semua orang, baik yang menyembah Tuhan ataupun tidak, kasih-Nya digambarkan seperti air hujan yang mengairi bumi. Ya. Nah, kalau hati kita bagaikan tanah yang baik, maka dia akan tumbuh buah-buah, pohon-pohon yang berguna, yang bermanfaat. Tapi kalau hati kita tidak baik, dia akan tumbuh semak belukar, rumput duri yang tidak berguna, yang hanya dibakar, dikumpulkan untuk dibakar. Dan Tuhan Yesus ingin kita seperti ranting yang melekat pada pokoknya, yang terus menerima kasih dari surga dan menghasilkan buah-buah yang baik, yang berguna. Itulah kasih Tuhan. Di dalam kitab Yehezkiel, kasih Tuhan digambarkan seperti sungai. Sungai di mana Tuhan ingin kita berenang di dalamnya. Tuhan ingin kita tenggelam di dalamnya. Dan ketika air itu mengalir, semua ada kehidupan ketika dialiri oleh air itu, ya. Yang kering menjadi segar kembali, yang mati menjadi hidup kembali. Itulah kasih Tuhan, saudara. Ya. Itulah kasih Tuhan, dia mengalir terus. Yang dilewati oleh kasih-Nya, yang dialiri oleh kasih-Nya, yang mati menjadi hidup. Ya. Ada kehidupan. Bahkan di tepi aliran sungai itu tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah, yang terus menghasilkan buah. Itulah kasih Tuhan, saudaraku. Jangan kita meragukan kasih-Nya. Jangan kita tinggalkan kasih-Nya. Alkitab berkata zaman akhir itu kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Ada banyak faktor yang membuat kasih menjadi dingin. Mungkin kesulitan, kesusahan. Alkitab berkata kedurhakaan, ya, di mana-mana ada banyak orang saling menyakiti, membenci, merusak, membuat kasih menjadi dingin. Tetapi janganlah kasih kita menjadi dingin, saudaraku. Amin, saudaraku. Janganlah kasih kita menjadi dingin. Jangan dibiarkan kasih itu menjadi dingin. Karena kasih itu adalah buah. Kasih bukanlah talenta, tetapi kasih adalah buah, hasil dari ketika kita melekat seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu. Ya. Karena kasih ini begitu besar, dia harus menumbuhkan iman, dia harus menumbuhkan pengharapan. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat kasih Tuhan. Haleluya. Ya.
Tema kita minggu ini, milikilah belas kasih Yesus. Apa saudara? Milikilah belas kasih Yesus. Ya. Kita hidup di zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman ketika Yesus datang. Zaman kasih karunia sampai dia akan datang kembali. Dan Yesus berkata, di akhir zaman, ya, zaman akhir dari akhir zaman, kasih menjadi dingin. Ada banyak faktor yang membuat kasih menjadi dingin. Tetapi jangan biarkan itu. Jemaat di Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula ditinggalkan oleh dia. Dan Tuhan berkata, aku mencela engkau. Engkau jatuh begitu dalam. Engkau harus berbalik. Engkau harus bertobat. Tidak boleh kehilangan kasih mula-mula. Berapa banyak orang Kristen kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada surga di hatinya. Tidak ada kerajaan Allah di hatinya. Hatinya menjadi dingin. Sekalipun dia ada di tempat ibadah, sekalipun dia ada di gereja, tetapi dia tidak menemukan Tuhan di hatinya. Tidak menemukan kasih Tuhan di hatinya. Rasul Paulus berkata, inilah keadaan kondisi di akhir zaman. Manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia menjadi hamba uang. Manusia tidak mempedulikan agama. Sekalipun dia beribadah tetapi dia memungkiri kekuatannya. Sekalipun beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Padahal di dalam ibadah ada janji Tuhan. Amin, saudaraku. Ada janji Tuhan dalam ibadah. Kita harus percaya, kita harus yakini janji Tuhan ketika kita beribadah. Alkitab mengatakan demikian. Diberkati di bumi, diberkati di sorga, saudaraku. Ya. Makan minum kita diberkati, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Itu janji Tuhan. Kita harus percaya, saudara. Ya. Bukan berarti kita harus hebat-hebatan, ya, atau sombong, tidak, saudara. Tetapi itu adalah janji Tuhan yang harus kita imani, kita percayai. Amin, saudara. Ya. Jadi penting sekali memiliki kasih Yesus, belas kasih Yesus. Karena belas kasih ini akan memberkati kita. Belas kasih ini membuat kita berbahagia. Jikalau kita ada di dalam belas kasih Yesus, maka yang hebat adalah kita menghutangi Tuhan. Luar biasa, saudara. Tuhan berhutang sama kita, saudara. Bayangkan kalau kita punya belas kasih Tuhan, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, memiliki belas kasih Tuhan, ya, memiliki rasa iba, rasa terharu melihat jiwa-jiwa ingin diselamatkan, itu Tuhan punya utang sama kita, saudara. Bayangkan, ya. Adakah Jokowi punya utang sama saudara? Nggak ada, ya. Nggak ada. Tapi ketika belas kasihan itu ada pada kita, Tuhan berutang sama kita. Luar biasa, saudara. Dan kalau Tuhan berutang, tidak mungkin tidak dibayar, saudara. Kasih tahu sebelahnya, tidak mungkin tidak dibayar. Kalau kita punya utang, ya mungkinlah nggak bayar. Kalau orang punya utang, mungkin ya nggak bayar. Ya. Minjem sama minta hampir mirip-mirip. Minjem dong, tapi ngulanginnya lupa, saudara. Ya. Dia pikir dia minta, bukan minjem, tapi ngomongnya minjem. Itulah manusia, ya. Tapi kalau kita miliki belas kasihan, saudara, luar biasa. Tuhan punya hutang sama kita. Kita baca dulu, saudara, dari Matius 9 ayat 13. Kita baca 2-3 ayat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada banyak orang seperti domba yang tidak bergembala. Ada banyak orang yang lelah dan terlantar. Ada banyak orang tidak tahu arah tujuan hidup, tidak mengerti bahwa hidup itu harus begini, tidak boleh begitu. Karena manusia adalah milik Tuhan. Manusia adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ada tujuannya. Dia tidak boleh hidup seenak-enaknya, tidak bisa. Kalau dia ingin berbahagia, kalau dia ingin diselamatkan, dia harus menurut, dia harus memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Karena manusia tidak ada dengan sendirinya. Manusia ada oleh karena Tuhan yang menciptakan. Manusia ada oleh karena Tuhan punya tujuan. Tidak bisa. Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menenun dia di dalam kandungan ibunya. Ayub menyadari bahwa dari Engkau aku ada, kepadamu aku kembali. Kita pun harus menyadari bahwa kita ada karena Tuhan. Rasul Paulus berkata, oleh Dia, karena Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Jadi saudaraku, sekalipun akhir zaman kasih menjadi dingin, kita tidak boleh dingin, saudara. Ya, kita tidak boleh meninggalkan kasih mula-mula. Karena itu kita harus seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Harus supaya kita berguna, supaya kita berbuah, menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Apa saudara? Di akhir zaman belas kasih tidak boleh menjadi dingin. Sekalipun Alkitab berkata bahwa kasih menjadi dingin karena banyak faktor, keadaan, kedurhakaan, ya, penganiayaan, persoalan, masalah. Tetapi kasih tidak boleh dingin, saudaraku. Kita harus seperti ranting yang terus melekat pada pokoknya. Jangan sampai lepas, saudara, supaya kita tidak menjadi kering, ya, dan tidak berguna. Kalau kita kering, tidak berguna, hanya dikumpulkan untuk dibakar, saudara, ya. Dan dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan pengertian bahwa kita hidup di akhir zaman. Dan bukan hanya di akhir zaman, tetapi di zaman akhir, di mana Alkitab berkata ada banyak hal-hal yang membuat kasih menjadi dingin. Tetapi saudaraku, ya, kita harus tetap memiliki belas kasih Yesus dalam hidup kita. Karena kita adalah kepunyaannya, kita adalah miliknya, saudara. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu lagi. Nah, seringkali saudara kita keras kepala seperti bangsa Israel, ingin hidup sesuka kita, semau kita. Kita merasa bahwa kita punya kita sendiri. Inilah egoisme, ya. Virus yang paling berbahaya di akhir zaman, egoisme, materialisme, ya. Tidak mau taat sama Tuhan, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau tunduk, mau hidup sesukanya. Nah, kalau demikian bisa binasa, saudara, bisa binasa, ya. Kita harus mau bertobat, merendahkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, ya, supaya kita diselamatkan, saudara. Siapa ini, saudara? Ya? Mother Teresa, saudara, luar biasa, ya. Ini seorang ibu walaupun mungil kecil, saudara, ya, tetapi kasihnya begitu berapi-api. Slogannya adalah melayani orang termiskin dari yang miskin. Melayani orang termiskin dari yang miskin. Udah banyak orang miskin, ada yang termiskin. Nah, itu yang dilayani. Yang di sampah-sampah, hidup yang kadang
sakit ya, boroknya berulat itu dibasuh, dielap saudara ya. Dia melayani di Kalkuta, daerah India sana yang penuh dengan orang yang tinggal di tempat-tempat sampah saudara ya. Tapi dia sudah dipanggil Tuhan, tetapi waktu dipanggil Tuhan dunia menyaksikan ketika dia meninggal karena masuk di acara ya televisi berbarengan dengan Lady Di ya, Lady Diana itu ya, tetapi yang menyaksikan lebih banyak dia. Dan luar biasa kasihnya saudara ya. Dia tidak kehilangan kasihnya tidak dingin, sekalipun hidup di zaman akhir, tetapi kasihnya tidak dingin saudara, tetap menyala-nyala. Ini kan luar biasa ya. Pasti ada rahasianya, tidak mungkin tidak saudara ya. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dari orang-orang seperti ini ya. Kesederhanaannya, walaupun kekayaannya melimpah saudara ya, tapi digunakan untuk membangun yayasan-yayasan yang menolong banyak orang saudara. Luar biasa ya. Walaupun hidupnya sederhana saudara ya, nggak ada dia pakaian-pakaian bermerek itu, tidak ada ya. Tetapi kasihnya itu yang luar biasa. Nah, kita tidak boleh kehilangan belas kasihan Tuhan. Amin saudaraku. Tidak boleh kita kehilangan belas kasihan Tuhan ya. Virus yang sangat mematikan di akhir zaman bukan Omikron ya. Seringkali banyak orang kenalan sama Omikron jadi batuk-batuk, sakit dan takut ya. Virus yang paling berbahaya, yang mematikan, yang membuat orang binasa dan masuk neraka, egoisme, materialisme. Ada banyak saudara ya. Pendeta Yakub Nahuai menulis 25 virus berbahaya di akhir zaman ya. 25 virus yang mematikan di akhir zaman, yang membuat orang bisa kehilangan keselamatan saudara ya. Itu yang harus ditakutkan saudara ya. Tapi tetap kita juga ya ingin sehat saudara. Amin saudaraku ya. Jadi selamat di bumi, selamat di surga, kan luar biasa ya. Kita baca saudara firman Tuhan ini ya. Matius 9 ayat 13, kok sama ayatnya? Harusnya beda dong. Yang pertama itu ayat 36 ya. Yang ini baru asli ayat 13 ya. Matius. Maksudnya mungkin kok sama ya, bunyinya beda. Matius 9 ayat 13 asli, yang pertama ayat 36 ya, bukan 13. Kita baca 2-3 ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin saudaraku. Jadi kalau kita mau ibadah, jangan kita saya nggak ada persembahan, nggak usah ibadah dulu. Jangan saudara. Ibadah tetap ibadah ya. Yang Tuhan mau adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya ya. Walaupun persembahan uang juga penting juga saudara ya, karena kan harus dibayar ini saudara ya kan, sewanya. Tapi jangan karena nggak ada uang nggak ibadah, jangan saudara ya. Datang tetap ya, karena Tuhan mencari kita. Kita yang dicari Tuhan, bukan hepeng kita saudara ya. Tuhan ingin kita, Tuhan mau hati kita, Tuhan mau hidup kita ya. Karena kita miliknya. Kalau kita mencintai yang lain, Tuhan cemburu saudara. Tuhan cemburu kalau kita mencintai yang lain, karena kita kepunyaannya. Itu sebabnya sekalipun nyawanya dikorbankan, dia rela supaya kita menjadi miliknya
ya kembali ya mengasihinya. Amin, saudaraku, kita beri tepuk tangan dulu buat kasih Tuhan. Luar biasa, saudaraku, ya. Kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih agape, ya, bukan kasih eros, ya, bukan kasih filia, bukan kasih storge, tapi kasih agape, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Amin, luar biasa. Ya, sebelum manusia ada, sebelum bumi ada, kasihnya sudah ada. Dan kasihnya itu kekal, saudara, abadi. Luar biasa kasih agape. Jadi saudaraku, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita beribadah kepadanya, jangan kita ragukan kasihnya, ya. Mungkin masalah ada, pasti tidak mungkin tidak ada, ya. Orang yang mencari Tuhan apakah bebas dari masalah? Tidak, saudara, ya. Ada, tetapi yang membedakan adalah tetap ada damai, ada sukacita, sekalipun ada masalah. Ini kan luar biasa, saudara, ya. Coba perhatikan gereja mula-mula, jemaat orang Kristen mula-mula, hartanya diambil, saudara. Ya, kalau dia menjadi orang Kristen bahkan dimasukkan ke penjara. Ya, apa yang menjadi miliknya diambil. Hak-hak politiknya tidak ada, saudara. Tidak dipedulikan suaranya. Tapi mereka dengan sukacita tetap mereka memilih mengikut Tuhan. Ini kan luar biasa, saudara, ya. Karena itu apapun yang terjadi, ya, kita harus seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Berarti kurang mantap ya. Kurang mantap, kurang keras nih. Harusnya volumenya ditinggiin gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun di akhir zaman kasih menjadi dingin, belas kasih kita tidak boleh dingin, tidak boleh meninggalkan kasih mula-mula. Kita baca, saudara, 2-3 ya. Di akhir zaman jangan meninggalkan kasih yang semula. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, ketika saudara pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, merindukan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, ada banyak hal yang kita kerjakan. Membaca Alkitab begitu rajin, berdoa, beribadah. Kemana itu sekarang? Jangan sampai hilang, saudara. Amin, saudaraku. Jangan sampai berkurang. Ya, terus harus menyala-nyala. Terus harus ada. Ditumbuhkan lagi. Dikerjakan lagi. Karena kasih itu memang bukan talenta. Kasih adalah buah. Oleh karena kita melekat kepada pokoknya, seperti ranting yang terus melekat pada pokoknya, ya. Karena itu kasih perlu diusahakan, perlu digumulkan, terus dikerjakan, terus dilakukan, diusahakan, ya. Karena dia bukanlah talenta. Kita baca, saudara, Wahyu 2 ayat yang keempat. 2-3 ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan karena meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih yang semula. Dan Tuhan tidak mau. Dan ini memang tidak gampang, saudara, ya. Tidak mudah. Mengatakannya mudah, mengajarkannya mudah, menghidupinya. Nah, itu harus, saudaraku, kita sama-sama, ya, menghidupi bagaimana supaya firman Tuhan itu, ya, digambarkan kita seperti ranting yang melekat pada pokoknya.
Karena itu yang Tuhan inginkan. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Ya. Dan juga milikilah kasih, belas kasih Tuhan. Ya. Rasa ibar, rasa peduli, rasa terharu. Bagaimana melihat jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Harus ada pada kita, saudara. Ya. Dengan doa-doa kita, dengan pemberitaan kabar baik, harus ada pada kita. Karena ini yang Tuhan inginkan. Dibantu. Jadi seperti yang digambarkan oleh Alkitab, kasih seperti sungai yang mengalir. Dalam kitab Yeskiel, di bait Allah mengalir aliran air sungai yang dimana Tuhan mau kita tenggelam di dalamnya, berenang di dalamnya, ya, hidup di dalamnya. Dan ketika kasih ini mengalir, maka ada kehidupan, ya. Ikan-ikan yang mati menjadi hidup kembali, ya. Tanaman-tanaman menjadi hidup kembali, pohon-pohon menjadi hidup kembali, bahkan daunnya hijau, buahnya terus bertumbuh, luar biasa, ya. Jangan kita lepas. Mari kita tetap seperti ranting yang melekat, yang tertancap pada pokoknya. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Masalah tetap ada. Saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara ada masalah. Ya, digambarkan seperti rumah. Ada dua rumah. Ya, bentuknya sama. Persoalan masalahnya sama. Hujan, angin, banjir, sama masalahnya. Tetapi yang membedakan pondasinya. Rumah yang pondasinya di atas pasir hancur. Tetapi rumah yang dibangun pondasinya batu, dia tetap kuat. Ya, walaupun ada hujan, ada angin, ada banjir, dia tetap kuat. Nah, rumah yang dibangun di atas batu digambarkan seperti orang yang mendengar firman, merenungkan firman, melakukan firman, seperti digambarkan ranting yang melekat pada pokoknya. Jadi pilih mana, saudara? Pilih mana? Ya, saudara jauh dari Tuhan ada masalah, saudara dekat sama Tuhan juga ada masalah. Tidak mungkin tidak ada, saudara. Ya. Tetapi yang membedakan kalau kita dekat sama Tuhan, tidak hancur, tidak binasa, tidak masuk neraka. Ya. Tetapi yang dibangun di atas pasir hancur, saudara. Karena itu memang hidup adalah pilihan. Ya. Kita yang akan memilih yang mana yang mau dipilih. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia harus pilih kepada siapa dia harus mengabdi. Ya. Karena dia akan mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mungkin dia sama kasihnya. Karena itu, kalau kita orang percaya, kita pilih mana yang mau kita prioritaskan dalam hidup ini. Tuhan dan kerajaannya atau dunia dan kerajaannya. Ya. Jadi saudaraku, pesan saya, pilihlah Tuhan dan kerajaan. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Karena tidak akan binasa. Kita akan diselamatkan. Kita akan masuk surga. Haleluya. Lanjut.
Haleluya. Kita baca saudara 2-3 ya. Menaruh belas kasihan membuat orang berbahagia. Amin saudaraku. Saudara kalau memiliki belas kasihan, saudara akan memiliki kebahagiaan. Saudara akan berbahagia. Ya. Tidak mungkin tidak. Ya. Saudara memiliki kebahagiaan karena saudara ada belas kasih Yesus dalam hidup saudara. Ya. Saudara tidak egois, ya. Saudara mau care, mau peduli, ya. Dan oleh karena kehendak Tuhan tentunya, ya, maka kita akan berbahagia, ya. Coba kembali ke tadi ayatnya sebelum ini. Amsal. Ya, kita baca saudara. Amsal 14 ayat 21. Kita baca 2-3 ya. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amin saudara. Ya. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan, orang yang memiliki belas kasihan, orang yang memiliki kepedulian. Dia berbahagia. Ya, luar biasa. Karena terkadang saudaraku, Tuhan izinkan, ya, dalam hidup kita untuk menyuruh melakukan, memerintahkan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, ya, kepada orang yang harus ditolong, harus dibantu. Ya. Nah, ketika kita melakukannya, itu kita bisa berbahagia, saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun kita juga punya masalah, saudara. Ya. Kita punya masalah. Ya, tetapi Tuhan tidak membiarkan. Ya, kan seperti yang saya katakan bahwa ketika belas kasih Tuhan ada pada kita, maka kita memiutangi Tuhan. Lihat di dalam Alkitab ketika Nabi yang diminta sekerat tepung, ya, dengan janda itu, ya, Nabi Elia, itu janda itu berkata, cuma ini yang aku punya. Tapi karena engkau memintanya, aku berikan. Aku tidak tahu besok harus bagaimana. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Ternyata mujizat terjadi, ya, dalam kehidupannya. Pastilah tidak akan Tuhan membiarkan, ya. Kalau kita benar-benar tulus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk menolong, mengasihi sesama kita, tidak mungkin, saudara, Tuhan membiarkan kita. Ya. Karena itu, kenapa kita harus tinggal di dalam kasih-Nya? Ya. Supaya kita sekalipun ada masalah, kalau kita mau menolong sesama kita, ya Tuhan akan campur tangan, saudara. Tuhan akan turun tangan juga dalam hidup kita, ya. Karena ini adalah perintah Tuhan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Nya. Amin, saudaraku. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa, ya. Ya, pasti ada maksud Tuhan, saudaraku, ya, supaya kita tidak egois, ya, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, ya, bahkan di dalam Alkitab supaya orang melihat dan memuliakan Tuhan. Luar biasa, ya, anak-anak Tuhan, ya. Saya pernah pengalaman begitu, saudara, ya. Padahal di lingkungan saya baru dibentuk WA grup RT. Ternyata tiba-tiba ada seorang ibu minta tolong, langsung WA pribadi, ya. Saya butuh uang,
saya nggak punya uang buat susu, buat beras anak saya. Tolong dong Pak, katanya. Waduh, saya pikir ini orang iseng ini, masa tiba-tiba nggak kenal WA saya. Saya bilang datang aja ke rumah. Bener datang saudara. Saya pikir dia takut ya, nggak akan datang. Ya kalau memang butuh datang aja. Bener-bener datang. Pak, saya udah ada depan rumah nih Pak, katanya. Hah? Mah gimana nih ada depan rumah? Nggak tahu urusan papa katanya. Bener-bener datang dan ada depan rumah. Baru kenal, nggak kenal. Ya ampun, nekat juga nih. Saya pinjam uang deh Pak, segini. Kalau segitu saya nggak ada, tapi saya punya segini ya ambil, saya kasih. Ya, separuh saudara ya, biar dia bisa beli susu, saya juga bisa beli beras juga. Separuh ya. Wah. Padahal kami juga ada masalah keuangan, sampai istri juga mencak-mencak ya kan. Bapak ini gimana sih baru kenal ini, kalau itu bohong gimana? Ya saya nggak tahu kalau itu bohong, itu mah urusan dia. Tapi ya itulah yang Tuhan izinkan saudaraku, ya itulah yang Tuhan izinkan. Ya. Terkadang dalam hidup kita ada hal-hal seperti ini yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, ya, untuk memproses kita. Lanjut, kita baca saudara 2-3 ya. Belas kasihan membawa keberuntungan. Amin saudaraku. Ya, saudara kalau punya belas kasihan, ya, belas kasih Tuhan dalam hidup saudara, pasti saudara pun akan menuai belas kasihan juga. Entah dari mana, ya, cara Tuhan, pasti ada keberuntungan, ya. Karena ini firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan. Ayatnya belum dibuka. Mazmur 112 ayat yang kelima. Mazmur 112 ayat yang kelima. Mazmur 112 ayat yang kelima, kita baca saudara, 2-3 ya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Amin saudaraku. Mujur orang yang menaruh belas kasih. Kalau kita memiliki belas kasih, ya, kita orang yang mujur, ya. Orang yang mujur itu kan orang yang beruntung, saudara. Ya, mujur ya beruntung, saudara. Ya nggak rugi, saudara pasti menuai kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan, pasti saudara. Tidak mungkin tidak. Bagaimana cara Tuhan? Ya, seperti benih yang ditabur. Ya, kalau di dalam budaya di Israel itu sungai belum kering, dia membuang benih. Sehingga pada saatnya ketika sungai kering, benih itu tumbuh menjadi tanaman-tanaman. Ya. Alkitab berkata, buanglah, ya, lemparkanlah rotimu ke sungai. Dia akan pergi sepertinya sia-sia, tapi dia akan kembali, saudara. Roti itu akan kembali. Jadi kalau kita ada belas kasih dalam hidup kita, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, itu pun kita akan tuai, saudaraku. Ya, kita akan tuai pasti dengan bagaimanapun cara Tuhan kita tidak tahu. Ya, asal kita tidak boleh hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri, egois, ya.
Karena itu bukan maksud Tuhan. Tentu dengan kapasitas yang kita miliki, ya kan? Kemampuan yang kita miliki. Ya. Jadi jangan kita kehilangan kasih mula-mula. Jangan kasih kita menjadi dingin. Tetapi bagaimana supaya belas kasihan yang Yesus punya, kita punya juga, kita miliki juga. Ya. Dan ini kehendak Tuhan, supaya kita seperti ranting yang melekat pada pokoknya dan menghasilkan buah, saudara. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Yang terakhir, haleluya, saudara. Ya. Apa, saudara? Belas kasihan akan memiutangi Tuhan, saudara. Luar biasa. Ya, itu di dalam Amsal 19 ayat 17, ya. Amsal 19 ayat 17. Belas kasihan akan memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Sudah ada, saudara, ya. Kita baca dengan mantap karena ini yang terakhir, maka dengan semangat, saudara, ya. Haleluya. 2, 3 ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Haleluya, ya. Jadi, saudaraku, kalau saudara ingin Tuhan punya hutang kepada saudara, maka milikilah belas kasihan itu, ya. Karena itu akan memiutangi Tuhan. Dan kalau Tuhan punya hutang, aduh, saudara, dibayar lunas. Bukan cuma lunas, dikasih bonusnya, saudara, ya. Tambah lagi bonusnya, ya. Dan ini firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dia akan membalasnya, ya. Membalaskan perbuatan itu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa agar kita tetap seperti ranting yang melekat pada pokoknya, agar kita memiliki belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Indah
kasih Yesus. Oleh karena belas kasih itu akan membuat kita berbahagia, akan membawa kita kepada keberuntungan, akan membawa kita kepada keselamatan, bahkan menghutangi Tuhan dalam hidup kita, yang akan membalas segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dengan berlipat kali ganda. Saya akan berdoa, Bapak Ibu yang mau tinggal di dalam kasih Tuhan, yang mau seperti ranting yang melekat pada pokoknya, yang mau memiliki belas kasih Tuhan, yang ingin dijadikan Allah oleh Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang merindukan kekuatan kuasa kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya, seperti sungai yang terus mengalir, di mana kematian menjadi kehidupan, yang kering disegarkan kembali, yang akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Adakah Bapak Ibu mau memiliki kasih, belas kasih Yesus? Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan, dan saya mau berdoa agar setiap kita di tempat ini dialiri kasih dari sorga, terus seperti ranting yang melekat pada pokoknya, dijauhkan dari egoisme, materialisme, dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya yang mematikan, tetapi kita dijadikan anak-anak kerajaan Allah, dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu, setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini, setiap kami ya Tuhan yang beribadah di tempat ini, kami dijadikan ranting yang melekat pada pokoknya. Kami seperti ranting yang melekat pada pokoknya, yang terus dialiri kasih dari sorga, yang terus dialiri kasih dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang hati kami terus terarah, terfokus kepada kerajaan sorga, yang tidak meragukan kasih Tuhan, yang tidak meninggalkan kasih Tuhan, yang kasihnya tidak menjadi kering. Tuhan, banjiri kami dengan kasih, terus memenuhi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hati kami dibasahi oleh kasih-Mu. Segala sendi-sendi tulang dan rusuk, sumsum dialiri oleh kasih-Mu. Terus memenuhi setiap saraf-saraf kami, setiap sendi-sendi, urat-urat kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dialiri dengan kasih Tuhan, sehingga yang sakit menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang kering menjadi hijau kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai, ada sukacita mengalir dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka lebar-lebar. Hati kami terus mau diisi dengan kasih-Mu. Jauhkan kekerasan hati dari kami, jauhkan ya Tuhan. Berikan hati yang lembut, berikan hati yang baru buat kami semua. Biarlah sukacita, damai, sejahtera sorgawi memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita kembali naikkan pujian ini. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tidak pernah kering.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah setiap kami tidak meninggalkan kasih kami yang semula. Bagaimana kami pertama mengenal Tuhan, kami bergairah, kami semangat, kami begitu berapi-api menceritakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah sampai hari ini kami menjadi orang-orang yang tetap memiliki kasih yang semula-mula, kasih mula-mula kami, cinta mula-mula kami kepadamu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kasih kami menjadi dingin karena keadaan dunia ini yang mungkin dalam kehidupan kami mengalami kesulitan demi kesulitan, masalah, pergumulan, sakit penyakit atau apapun yang dihadapi oleh umat-Mu. Janganlah itu membuat kasih kami menjadi dingin. Janganlah itu membuat kasih kami Tuhan kepadamu menjadi berkurang ya Bapa. Tetapi biarlah kami terus memancarkan kasih Tuhan karena kami melekat dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah-buah ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau mengurapi dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati. Bahkan segala hal yang menjadi kerinduan, menjadi doa, biarlah Tuhan yang membuatnya semuanya. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Apa yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Dan jika kami kembalikan semua, kami kembalikan dengan ucapan syukur. Baik itu persembahan syukur kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, atau persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, biarlah semua untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Terima sukacita juga. Nanti petugas persembahannya saya mengundang kesediaan untuk Ibu Siregar untuk menjalankan kantong persembahan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Ibadah kita pada sore hari ini. Minggu depan kita tetap seperti biasa ibadah di tempat ini ya. Walaupun ada teman-teman kita juga yang masih punya anak kecil, mereka masih agak sedikit khawatir, jadi mereka beribadah dari rumah. Dan dengan jumlah seperti ini juga saya rasa kita udah cukup ya. Karena kalau terlalu ramai juga kadang kita agak riskan juga. Seperti ini juga udah pas lah ya. Sebagian dari rumah yang punya anak kecil ya. Bapak Ibu, kita juga dukung dalam doa buat rekan pelayanan kita ya, si Ayu, supaya dia juga Tuhan pulihkan, mujizat Tuhan terjadi, supaya diberikan kesembuhan, supaya Ayu juga bisa bersama-sama pelayanan dengan kita. Ya Bapak Ibu, saya melihat kalau anak-anak muda, ya saya rasanya pengen sekali merekrut anak-anak tersebut untuk melayani Tuhan ya. Kenapa? Karena
jangan berpikir oh saya belum bisa gitu ya. Dulu ketika saya dengan Pak Gembala malam-malam kadang suka cerita dia bagaimana awal-awal dia melayani Tuhan, disuruh doa syafaat di GKI, dia tulisin doa pada saat maju ke depan, itu kertasnya kena tiup angin. Lalu dia berdoa, dia lupa itu pokok doanya, dia doain keluarganya, padahal itu di gereja, ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa kita jangan bilang saya nggak punya kemampuan, kita mau dulu sama datang sama Tuhan, ya. Makanya saya kalau ada anak Kesya, ini saya juga mau rekrut nanti nih, mau jadi, mari kita semua melayani Tuhan, karena untuk apa hidup kita ini kalau kita tidak melayani Tuhan, ya kan? Yang penting mau dulu, soal nanti kita akan bertambah, ininya akan semakin Tuhan beri pengurapan, ya. Joy juga ya saya ajak terus ya, karena dulu Bapak Ibu saya juga dulu jadi kesaksian nih, bukannya sebentar aja lah ya. Dulu waktu saya masih di Sumatera, saya diajak-ajak sama kakak sekolah minggu itu sampai 3 minggu itu kakak sekolah minggu. Ketika saya masih SMP diajak-ajak untuk melayani. Hari minggu pertama dia datang saya nggak mau. Dia tetap minggu kedua dia datang, saya nggak mau juga. Minggu ketiga karena sudah kayak enak dia datang terus saya ikut. Tapi saya hanya dengar lama-lama ya akhirnya.